Anies hanya bisa bungkam saat ditanya soal usut KPK Formula E. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Tidak ada program yang ujuk-ujuk begitu, jadi semua berproses. Namun kami akan hormati semua proses yang ada di KPK. Kita tunggu saja hasilnya. Tentu harapan kita semua tidak akan ada masalah dan mudah-mudahan tidak mengganggu proses ya, event Formula E di tahun 2022. Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat kepada KPK terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Saat ini kami belum dapat menyampaikan detail dari kegiatan penyelidikan yang sedang KPK lakukan ini, namun demikian tentu KPK mengajak para masyarakat untuk terus mengawal kerja-kerja KPK sebagai pengawasan dan pendukung di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kasus Formula E yang rencananya digelar oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah masuk ke babak baru. Kasus ini mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat karena baunya sudah kemana-mana. Orang sudah banyak yang tahu dan sudah menjadi rahasia umum kalau ditumpukan kasus Formula E ini ada daging busuk yang disembunyikan dan sekarang sedang dicari. Ada di mana? Ya nggak salah sih kalau masyarakat mencium bau busuk. Wong Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya tanggung jawab penuh. Bahkan menolak juga menghindar pertanyaan dari anggota DPRD DKI dalam bentuk interpelasi atau hak bertanya. Lah, gubernurnya ditanya doang kok nggak mau. Terus gimana mau jelaskan ke masyarakat kalau Formula E ini bisa berguna? Setelah pengaduan dan menerima aduan dari masyarakat, KPK akhirnya mulai penyelidikan terhadap adanya dugaan korupsi Formula E. Tim penyidik KPK telah memeriksa beberapa orang untuk diambil keterangan soal dugaan korupsi di Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik. Salah satu yang sudah diperiksa adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Ini adalah sebuah titik terang yang baru setelah upaya untuk mengadakan interpelasi terhalang oleh penolakan dari 7 fraksi Parpol DKI usai menerima undangan makan malam dari sang gubernur. Langkah KPK ini pun mendapat dukungan dari PSI. Sigit mengatakan sejak awal PSI sudah menolak Formula E lantaran banyak hal yang janggal seperti tidak pernah ada rencana di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan lokasi ajang balapan mobil listrik itu juga tidak jelas. PSI juga menemukan kejanggalan terhadap komitmen biaya yang berubah-ubah dan tanda bukti pembayaran biaya Formula E yang tidak disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta. Awalnya dibilang perlu 400-500 miliar per tahun, lalu berubah menjadi 560 miliar untuk 3 tahun, kata Sigit. KPK yang dianggap sebagai jalan terakhir agar pengusutan terhadap Formula E ini akhirnya turun tangan, meski bisa dibilang agak sedikit terlambat. Publik pun menilai KPK saat ini tak ada lagi novel Baswedan sehingga lebih leluasa bergerak. Rata-rata mengatakan hal seperti itu ketika ditanya kenapa selama ini KPK kelihatan melempem kalau diminta mengusut masalah yang berkaitan dengan Anies. Anies pun ditanya soal pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Anies bungkam ketika ditanya soal pemeriksaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Anies yang baru saja menghadiri pelantikan pengurus Pordasi DKI Jakarta 2021 di Balai Agung Balai Kota Jakarta Pusat langsung melenggang pergi setelah melakukan wawancara singkat mengenai mata acara tersebut. Sudah cukup ya, tidak ada isu lain ya, kata Anies sambil memberi isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan. Anies tidak menggubris pertanyaan media seputar pemeriksaan KPK atas program Formula E atau isu di luar mata acara. Dia segera pergi menuju ruangannya yang tidak bisa dimasuki awak media. Sebenarnya ada satu tantangan untuk Anies yang kemungkinan besar tidak akan sanggup dia penuhi. Sebagian biaya sudah dibayarkan kepada penyelenggara Formula E. Bisakah Anies perlihatkan kepada kita semua tanda bukti pembayarannya? Kalau transparan harusnya ada tanda bukti.
Lain cerita kalau harganya seperti sebungkus nasi pakai ayam goreng. Tapi ini menyangkut uang yang sangat besar mencapai ratusan miliar rupiah. Masa tidak ada tanda bukti pembayaran? Kalau tidak bisa tunjukkan, berarti ada masalah yang mungkin tidak boleh terkuak ke publik. Tanda pembayaran itu adalah bukti kepada siapa dana tersebut ditransfer dan berapa jumlahnya. Tidak berani buka ke publik artinya tidak transparan. Tidak transparan artinya keruh. Artinya ada permainan lain yang selama ini disembunyikan dan tidak kita ketahui karena keruh. Kita semua berharap KPK kali ini beneran serius mengusut ini. Jangan lagi melempem kayak dulu. Sekaligus buktikan bahwa selama ini anggapan Novel Baswedan salah. Dia selalu play victim dan menganggap tanpa dirinya, KPK adalah di ambang kehancuran dan pemberantasan korupsi akan makin lemah. KPK harus buktikan sebaliknya. Semoga saja tanpa si Novel, KPK bisa lebih garang dan sadis. Apalagi kita semua tahu siapa orang-orang di balik Formula E. Mereka pasti akan memberikan perlawanan karena kepentingannya terusik dan kenyamanan mulai terganggu. Terkait Anies yang bungkam saat ditanya media, dia memang selalu begitu. Kalau soal prestasi, dia tidak akan kekurangan kata-kata. Kalau bicara soal masalah, mulutnya seolah dikunci gembok, diberi password, dan dilengkapi sensor pengenalan sidik jari, retina, dan juga suara. Dia akan selalu menghindar dan berkelit. Tapi tampaknya Anies benar-benar bakal pusing. KPK memang bukan lembaga sempurna. Dia hanyalah sebuah instrumen yang sama dengan beberapa instrumen sejenis yang pernah ada. Fungsi utamanya adalah memberantas korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Memang ada pada setiap masa, bahkan di era Bung Karno, yang notabene kondisi perekonomian negara belum seperti ini, tapi praktik-praktik korupsi sudah ada. Faktanya di era itu dibentuk lembaga untuk mencegah penyalahgunaan aset negara. Tapi memang dasar korupsi itu sendiri sulit dibasmi, sebab justru lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi korupsi itu bubar sendiri atau tidak berfungsi sama sekali, kan? Lembaganya memang anti korupsi, tapi kalau orang-orang yang ada di sana mulai dari pimpinan dan staf banyak yang bermental maling, ya sama saja bohong. Maka tidak heran jika lembaga-lembaga anti rasuah yang dibentuk pada setiap pemerintahan akhirnya bubar tanpa bekas. Tetapi selalu ada keajaiban, seperti KPK yang masih hidup sampai saat ini. Dibentuk di era Presiden Megawati Soekarno Putri dan sudah 20 tahun lebih bolak-balik diserang supaya bubar, tapi ternyata masih eksis. Sakti juga. Mudah-mudahan kelak nanti ada hari kesaktian KPK. Dan memang miris, ternyata KPK selama ini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kontroversi ini. Padahal jarak antara kantor KPK di Kuningan dengan Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan cukup dekat.